Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SRC Production. Lama kita tidak bertemu dan kali ini saya sedang berada di Kelurahan Kijang Kota. Namun saya akan bercerita tentang Sungai Nam. Mengapa saya cerita tentang Sungai Nam? Banyak orang bertanya-tanya sungainya itu ada berapa? Apa ada 6? Apa benar ada 6? Tapi Sungai Nam itu sebenarnya terkenal dengan otak-otak sekarang. Jadi dari mana-mana orang tahunya Sungai Nam itu ada otak-otak. Tetapi kita tidak cerita tentang otak-otak. Kita akan cerita mengenai toponimi atau sekilas cerita tentang Sungai Nam itu ada apa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di SRC Production. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan berikan komentar pada video ini agar orang lain juga bisa mengetahui cerita tentang Sungai Nam. Baik, kali ini yang akan bercerita banyak tentang Sungai Nam bukan saya, tetapi ada salah seorang tokoh pemuda yang ada di Sungai Nam. Tahu tentang cerita Sungai Nam itu, dan kebanyakan yang tahu tentang asal usul biasanya suatu wilayah itu orang-orang yang tua. Tapi kali ini saya memperkenalkan ada tokoh pemuda yang ada di Sungai Nam, yaitu bernama Muslim. Nah, ini Muslim, ini tokoh pemuda yang ada di Sungai Nam. Saya ingin memperkenalkan bahwa orang muda pun masih kenal tentang asal usul wilayahnya. Muslim ini bekerja sehari-harinya dulu di Kelurahan Sungai Nam sendiri, mengabdi di daerah, namun sekarang pindah tugas di Kijang Kota. Beliau juga alumni dari Sisipol, jurusan sosiologi, dan teman sehari-hari saya. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang Sungai Nam. Ya, Lim, ya. Sungai Nam itu, Lim, memang benar ada 6 sungai yang di sana. Sebenarnya dari sumber orang tua dulu, Sungai Nam tuh awalnya sih ya, namanya sih kampung Luarang, itu kampung lama lah. Awalnya berpindah menjadi Sungai Nam sekarang, namanya Sungai Nam Baru. Itu kampung air sesap namanya. Ya dulu toko-toko bagi orang tua dulu, mereka itu berdagang di Tanjung Pinang. Kadang orang Tanjung Pinang dari mana, dari mana. Jadi kalau dikasih tahu dari kampung Luaran, kampung lama. Ah, di mana tuh? Dia nanya kan? Kenapa tahu saat dia bilang bisa ya? Nah, dari pertanyaan itu, Ini kan topik dia minta jelaskan. aku kasih Muslim. Pokoknya dibilang dari Tanjung Pinang ini akan melewati 6 sungai besar. 6 sungai besar tuh, nama-nama sungainya pun ada Sungai Mandun, Sungai Manta, Sungai Luara, ada 6 sungai lah, lupa saya sebutlah. Ada Sungai Dompa, Sungai Dompa, ada Sungai Jang. Sungai Jang, nah itulah 6 sungai. Sampailah di ujung Sungai Luarang itulah kampungnya. Jadi orang-orang Pinang yang berdagang sama orang-orang tua kami dulu bilang, orang bertanya juga, itu orang mana? Nah, katanya kampung Luaran, kampung lama. Jadi, mereka bilang bercerita, itu bapak tuh dari mana? Pokoknya 6 sungai lah lewat tuh orang. Jadi ngobrol hari-hari di kedai kopi gini, dia lihat disebut orang 6 sungai. Orang 6 sungai, 6 sungai jadi Sungai Nam. Berarti Sungai Kalang Tua yang di jembatan Sungai Nam atau Kampung Kolam itu nggak masuk. Nggak masuk, Nggak karena masuk ya? ada dua versi cerita orang tua. Si sumbernya itu kalau ini sumber memang dari orang tua saya dapatkan. Mereka bercerita 6 sungai itu yang dilalui dari Pinang sampai ke sungai terakhir itu Luarang. Nah, disitulah letak kampung tadi. Namanya kampung lama, kampung Luarang. Berarti selama ini orang tahunya Sungai Nam itu ya ketika
melewati Kampung Kolam, lalu masuk melalui jembatan. Kita sudah bertemu dengan sungai, yaitu Sungai Kalang Tua. Dan perkiraan orang, Sungai Kalang Tua jadi bagian dari Sungai Enam, dan di wilayah Sungai Enam itu akan ada 6 anak sungai. Dan selama ini seperti itu ya. Ternyata cerita yang versi yang lain gitu, yang sumbernya dari orang tua, berarti nama kampungnya Uluarang atau Sungai Sesap ya. Kalau yang sekarang nih yang jadi nama Sungai Enam Laut itu dulunya Kampung Air Sesap. Kampung Air Sesap yang menjadi Sungai Enam Laut. Ya, Kampung Sungai Air Sesap, Kampung Air Sesap. Kampung Air Sesap nanti akan melalui Sungai Mandu. Kampung Air Sesap ini baru sebenarnya. Makanya dikasih nama Sungai Enam. Yang dulunya itu Kampung Lama. Kampung Lama atau Kampung Uluarang. Nah, Kalau kita urutkan dari dia sungai yang pertama melalui sampai ke Sungai Jang, atau dari Sungai Jang sampai ke Kampung Uluarang itu sungai apa saja? Sungai Jang, Sungai Dompa, Sungai Dompa, Sungai Mandu, Sungai Mando, Sungai Mantang, Sungai Mantang, Sungai Semarang, Sungai Semarang, baru Sungai Luarang. Sungai Uluarang. Berarti 6 itu ya. Sungai Jang, Sungai Dompa, Sungai Mando, Sungai Mantang, Sungai Uluarang, Sungai Semarang tadi. Sungai Semarang, Baru Sungai Luarang. Sungai Uluarang 6. Nah, Sungai Mando itu letaknya di mana? Sungai Mando itu di Batu Licin, daerah perbatasan Batu Licin dengan Batu Licin lah. Daerah Licin. Oh, sehingga kalau orang Sungai 6 mau ke Pinang itu dia tidak melalui yang selat Batu Licin dan Bendun ya. Berarti Lewat situ kan, lewat situ. selat situ. Lewat situ. Nah, di situ ada Sungai Mantang. Nah, ada Sungai Mantang, Sungai Semarang. Dekat lah. Dekat ya. Baru Ini- paling ujung Uluarang. Nah, itulah letak kampung kami di situ lah, Uluarang, Sungai Uluarang. Nah, ini adalah cerita dari versi orang tua yang sumbernya juga cukup valid ya. Cerita tentang Sungai Enam, toponiminya itu adalah Kampung Uluarang atau sekarang Kampung Lama, atau yang sekarang disebut dengan Sungai Enam Laut. Sungai Enam Lama sekarang. Sungai Enam Lama. Itu kalau ke Pinang dia akan melalui 6 sungai. Nah, tadi disebutkan ya, ada Sungai Jang, ada Sungai Dompa, ada Sungai Mando, ada Sungai Semarang, Sungai Mantang, Sungai Semarang, dan Sungai Uluarang. Nah, namun cerita di Sungai Enam itu bukan hanya toponiminya yang menarik ya. Tadi saya singgung tentang kulinernya, ada otak-otak, dan ada lagi yang menarik bahwa di Sungai Enam itu pecinta olahraga. Jadi pecinta olahraganya sangat luar biasa dan fantastik. Hanya ada di Sungai Enam lah yang selalu mengadakan IFC atau di turnamen sepak bola Idul Fitri Cup, dari tahun ke tahun menjadi sebuah turun-temurun. Hanya saja kebetulan di tahun 2000 karena pandemi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan yang menyebabkan potensi kerumunan, sehingga tahun 2020 lah yang terpending. Tapi dari 2019 belakang itu selalu mengadakan. Sekarang IFC keberapa? Yang kemarin 2019. Berapa? 35-36. IFC tahun 2019 itu IFC yang 35, dan itu menjadi bukti bahwa Sungai Enam ini wilayahnya kecil tetapi dia ada ciri khas kuliner otak-otak, ada ciri khas olahraganya. Luar biasa orang Sungai Enam. Dan inilah cerita tentang Sungai Enam dengan versi SRC Production. Setelah cerita tentang Sungai Enam, next kita akan cerita tentang Pulau Bayan. Pulau Bayan itu ada apa, terletaknya di mana, dan kita akan bercerita-cerita deskripsinya terlebih dahulu, dan berikutnya kita akan investigasi ke TKP. Ada apa dengan Pulau Bayan?